adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Dori sebagai tutor matematika. Di video ini, Kak Dori akan membahas pelajaran SD atau pelajaran SMP. Kalau di SD, ada di kelas 6 SD. Kalau SMP, ada di kelas 1 SMP atau kelas 7. Bagi adik-adik SD dan SMP, yuk belajar bersama-sama. Pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya, Kak Dori akan menjelaskan perkalian operasi tanda hitung. Misal, positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Untuk soal nomor 1, 8 dikurang 10. Pengurangan bilangan bulat sama pengerjaannya dengan penjumlahan bilangan bulat. Di sini Kak Dori menggunakan kalau negatif dibaca hutang. Kalau positif dibaca dibayar. Hutang dibayar, ada kembalian. Kalau ada kembalian, maka tandanya positif. Kalau masih ada hutang, maka tandanya negatif. Ini pernyataan, ini kesimpulannya. Untuk soal nomor 1, 8 dikurang 10. 8 bertanda positif. Dikurang 10. Pengurangan ini miliknya si 10. Kalau pengurangan bisa kita baca negatif 10. Artinya hutang 10 dibayar 8. Bentuk 8 dikurang 10 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pertambahan. 8 ditambah negatif 10. Kita baca dari hutang dulu ya. Hutang 10 dibayar 8. Kesimpulannya, masih ada hutang. Kalau masih ada hutang, negatif. 10 dikurang 8, 2. Paham ya adik-adik? Kak tulis di sini ya. Hutang lebih besar daripada dibayar, maka kesimpulannya negatif. Dibayar lebih besar daripada hutang,
Maka kesimpulannya positif. Hutang lebih kecil daripada dibayar, maka kesimpulannya positif. Paham ya adik-adik? Hutang lebih besar daripada yang dibayar, maka kesimpulannya negatif, masih ada hutang. Lanjut ke nomor 2. Hutang 7, hutang lagi 5. Maka kesimpulannya masih ada hutang. Hutangnya kita tambahkan 7 tambah 5, 12. Hutang lagi. Artinya hutangnya semakin banyak. Nomor 3. Negatif 11 dikurang negatif 4. Nomor 3 ini ada tanda yang berdekatan. Tanda itu positif atau negatif. Ada tanda yang berdekatan. Negatif dengan negatif. Kita kalikan. Kita tulis negatif 11, tanda yang berdekatan, negatif dikali negatif. Maka kita tulis di sini positif atau pertambahan. Ditambah 4. Negatif 11 ditambah 4. Hutang 11 dibayar 4. Hutangnya lebih besar daripada yang dibayar. Ini, maka kesimpulannya negatif. 11 dikurang 4, 7. Jadi negatif 11 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 7. Nomor 4, 10 dikurang negatif 5. Ada tanda yang berdekatan lagi. Kita kalikan. Kita tulis dulu dari yang sebelah kiri. 10 negatif kali negatif, hasilnya positif. Kita buat di sini positif atau pertambahan. 5. 10 tambah 5, 15. Lanjut soal nomor 5. Negatif 12 dikurang 8. Hutang 12, hutang lagi 8. Jadi negatif ini miliknya si 8. Hutang 12, hutang lagi 8. Hutang lagi. Hutangnya semakin bertambah. Kita tambahkan 12 tambah 8, 20. Negatif 12 dikurang 8 sama dengan negatif 20. Nomor 6, 14 dikurang negatif 4. Ada tanda yang berdekatan. Jika ada tanda yang berdekatan, kita kalikan. Kita tulis dari sebelah kiri. 14 negatif dikali negatif, positif. Positif 4 sama dengan 14 ditambah 4, 18. Negatif 7 dikurang 8. Pengurangan ini miliknya si 8. Jadi negatif 7, negatif 8. Hutang 7, hutang 8. Hutang lagi. Hutangnya bertambah. 7 tambah 8, 15.
Negatif 7 dikurang 8 sama dengan negatif 15. Lanjut. Negatif 11 dikurang negatif 9 sama dengan, perhatikan, ada tanda yang berdekatan. Kita kalikan. Negatif 11 negatif dikali negatif, hasilnya positif. Positif 9. Negatif 11 positif 9. Hutang 11 dibayar 9. Hutangnya lebih besar daripada yang dibayar, maka kesimpulannya negatif. Negatif 11 ditambah 9 sama dengan negatif 2. Soal nomor 9, 10 dikurang negatif 8. Ada tanda yang berdekatan. Jika ada tanda yang berdekatan, kita kalikan. Negatif kali negatif, positif. Kita tulis angka 8. 10 ditambah 8, 18. Jadi 10 dikurang negatif 8 sama dengan 18. 14 dikurang 16. Sama seperti soal nomor 1. Kalau kita ubah menjadi pertambahan, 14 ditambah negatif 16 sama dengan 14 dikurang 16. Pengurangan ini miliknya si 16. Pengurangan bisa kita baca hutang juga ya. Jadi kita baca dari hutang. Hutang 16 dibayar 14. Hutangnya lebih besar daripada yang dibayar. Maka kesimpulannya masih ada hutang. Hutang 2. 16 dikurang 14, 2. Oke adik-adik, Kak Dori sudah menjelaskan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan tanda positif dan negatifnya. Jika ada tanda yang berdekatan, maka kita kalikan. Kalau negatif, kita baca hutang. Kalau positif, kita baca dibayar. Dibaca dari hutang menuju ke dibayar. Terus kesimpulannya, kalau hutangnya lebih besar daripada dibayar, maka negatif, masih ada hutang. Kalau hutangnya lebih kecil daripada yang dibayar, maka positif, ada kembaliannya. Sudah paham ya adik-adik? Terima kasih sudah menonton dan mempelajari video Kak Dori. Jangan lupa subscribe di bawah ini, klik loncengnya agar dapat notifikasi pembelajaran video dari Kak Dori. Like video-video Kak Dori, komen, beri pertanyaan pada kolom komentar, share, bagikan ke kawan-kawan semuanya agar dapat teman-teman yang lain dapat belajar dan dapat menonton video Kak Dori. Terima kasih. Bye-bye.